Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Yang terhormat dan yang sama-sama kita cintai, Bapak Ustadz Hazrizal Al-Hasani sebagai pendiri dan pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Kepada para ustadz dan ustadzah yang kami hormati, serta kepada seluruh peserta Zoom Pagi Al-Hasani, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Memasuki acara inti yaitu mengurai ayat Al-Quran dengan metode Al-Hasani, yang pada pagi hari ini mengurai Quran Surat Al-An'am ayat 144 oleh Ibu Evi Zanora. Namun sebelum itu akan saya sapa dulu Ustadz kita, Bapak Ustadz Hazrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maharani. Ustadz sehat selalu nggih. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga senantiasa bahagia bersama keluarga tercinta. Amin, amin. Kemudian kepada Ibu yang berpartisipasi pada pagi hari ini, Ibu Evi Zanora. Ibu Evi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Maharani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga Ibu juga sehat ya. Alhamdulillah sama. Sudah siap nggih? Insya Allah. Oke Bu, matur nuwun. Baiklah, kemudian mari kita simak bersama mengurai ayat Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Namun sebelumnya sebagai pembuka acara inti, kepada Bapak Ustadz Hazrizal Al-Hasani, waktu dipersilahkan. Syukur Bu Maharani. Afwan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga kita bisa memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pada pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat bersama Al-Quran tidak semua orang memberikan, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah, masuk kita di dalamnya. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya,
dan bersama beliau kita memasuki surganya Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 144 bersama Bu Vera Eti Zanora. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Buya. Di mana posisi Bu Vera sekarang? Di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur Buya. Oh, dari sawit ya. Bu Vera dulu yang pakai alas ini siapa Bu Vera? Tante saya Buya, namanya Ibu Zulfina Mukman. Apa namanya? Zulfina? Ibu Zulfina Mukman Buya, dari Oh kelas iya. 5. Iya, Tante itu. Tante Buya. Alhamdulillah. Bu Vera sekarang tergabung di kelas M2 ya bersama Pak Koji, Pak Master dan Pak Marman ya. Itu Buya. Oke. Sudah siap tampil Bu Vera? Insya Allah Buya. Oke, begitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya, kita diberikan nikmat iman Islam dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti Zoom kajian ba'da subuh dalam kajian rutin, yaitu mengurai ayat suci Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia, yang membawa kita semua dari kegelapan menuju jalan keselamatan, yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan banyaknya kita bersalawat dan mengikuti sunnahnya, insya Allah syafaatnya mengalir bagi kita hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Buya Rizal Ahasani sebagai penemu, penyusun, pembimbing gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang mudah dimengerti dan mudah dipahami dalam mengurai dan menerjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jazakallah khairan katsiran Buya. Semoga Buya dan Umi selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Ucapan terima kasih dan hormat saya kepada para pengurus, pembimbing gramatikal, dan tahsin di Al-Hasani, sehingga dapat terlaksananya Zoom pagi ini, diantaranya kepada Pak Hadril, Pak Helmi, Pak Budi, Pak Saad, Pak Joko, Ustadz Raflis, Pak Sam Suryadi, Pak Yayan, Ibu Meli, Mami Riri, Bunda Heni, serta pembimbing dari kelas M2, yaitu Pak Fauzi, Pak Master, Pak Muharman, yang dengan penuh kesabaran mengajarkan mengurai dan memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, terima kasih yang sangat mendalam kepada Ketua kelas M2, kepada Pak Arfah, pengurus-pengurus kelas M2, tim PPT, Cici, dan Kakanda Erma, yang berkenan menampilkan PPT saya pada pagi hari ini, serta sahabat-sahabat seperjuangan kelas M2 yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan perhatian dan support yang luar biasa. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Ibu Maharani sebagai moderator dan Ibu Lazuardiah sebagai tilawah pada pagi ini.
Terima kasih yang teristimewa untuk Tante Zufina Mukman yang telah mengajak saya untuk bergabung di Al-Hasani. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada suami yang telah memberikan izin, juga kepada kedua orang tua, serta anak-anak yang selalu support untuk belajar gramatikal Al-Quran di Al-Hasani. Jazakumullah khairan kasiron kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di kajian Ba'da Subuh ini, baik dari mancanegara maupun dalam negeri. Semoga Allah membalas kebaikan dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, serta memberikan kemudahan dalam mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk mendampingi Buya Rizal untuk mengurai surat Al-An'am ayat 144. Izinkan saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan dan pengucapan terdapat kekurangan dan kesalahan. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan surat Al-An'am ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal iblis naini wa minal baqaris naini. Qul Zakaroini harrama amil unsayaini ammashtamalat alaihi arhamul unsayaini. Am kuntum syuhada id wassakumullahu bihadza Faman aqlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Surat Al-An'am ayat 144 dipenggal menjadi 5 bagian. Bagian pertama merupakan penggalan ke-1 sampai dengan ke-8. Bagian kedua penggalan ke-9 sampai dengan 20. Bagian ketiga penggalan 21 sampai dengan 29. Penggalan keempat merupakan penggalan ke-30 sampai dengan 43. Dan bagian kelima merupakan penggalan 44 sampai dengan 49. Bagian pertama dimulai dengan wa, kemudian penggalan kedua mina, penggalan ketiga al-ibili, penggalan keempat isnaini, penggalan kelima wa, penggalan keenam mina, penggalan ketujuh al-baqari, penggalan ke-8 isnaini. Kemudian bagian kedua diawali dengan ul, penggalan ke-10 a, penggalan ke-11 az-zakaroini, penggalan ke-12 harroma, penggalan ke-13 ami, penggalan ke-14 al-unsayaini. Penggalan berikutnya amma, di sini saya penggal menjadi 2 bagian, yaitu penggalan ke-15 am dan penggalan ke-16 ma. Berikutnya penggalan ke-17 istamalat, penggalan ke-18 ala, penggalan ke-19 hi, penggalan ke-20 arhamul unsayaini. Dan bagian ketiga diawali dengan penggalan 21 am, penggalan 22 kuntum, penggalan ke-23 syuhada'a, penggalan ke-24 iz, penggalan ke-25 wasso, penggalan ke-26 kumu, penggalan ke-27
Allahu, penggalan ke-28, bi, penggalan ke-29, hadza. Bagian keempat dimulai dengan penggalan ke-30, yaitu fa, penggalan ke-31, man, penggalan ke-32, al-lamu. Berikutnya penggalan min mani di Al-Quran min mani. Di sini saya penggal menjadi dua, penggalan ke-33 min dan penggalan ke-34 mani. Kemudian penggalan ke-35 iftaro, penggalan ke-36 ala, penggalan ke-37 Allahi, penggalan ke-38 kaziban, penggalan ke-39 li, penggalan ke-40 yudillah, penggalan ke-41 an-nasa, penggalan ke-42 bi, penggalan ke-43 ghairi ilmi. Dan bagian kelima dimulai dengan penggalan 44 inna, penggalan 45 allaha, penggalan ke-46 la, penggalan ke-47 yahdi, penggalan ke-48 al-qauma, dan terakhir penggalan ke-49 al-zolimina. Baik, saya coba menguraikan pada bagian pertama dari surat Al-An'am ayat 144. Penggalan pertama, wa, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, mina, aslinya adalah min. Karena bertemu huruf berikutnya alif lam, sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca, maka min diberi harokat agar mudah membacanya. Arti dari min adalah dari. Bentuknya adalah huruf jar. Penggalan ketiga, al-ibili. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja. Aslinya adalah ibilun. Karena didahului huruf jar adalah huruf yang mengkasrohkan kata benda, huruf akhir pada kata benda, sehingga menjadi ibilin. Karena diawali oleh alif lam, menjadi al-ibili. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar dan diawali oleh alif lam. Akar katanya abila, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Arti terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 32, yaitu unta. Penggalan keempat, isnaini, bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata benda sesuai pola. Akar katanya sanaya, dibaca sana. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya if'alaini. Prosesnya kita masukkan akar kata ke dalam pola sehingga menjadi isnayaini. Di sini terdapat dua huruf ya yang berdekatan, di mana ya yang berharokat fathah merupakan akar kata dan ya berharokat sukun merupakan ya pola. Di sini yang mengalah adalah ya yang berasal dari akar kata sehingga menjadi isnaini. Arti terdapat dalam Kamus Munawir halaman 158 dan 159, artinya sepasang. Penggalan kelima, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kelima, mina, bentuknya adalah huruf jar, aslinya min. Karena bertemu alif lam di berikutnya, sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca, maka min diberi harokat agar mudah membacanya. Artinya adalah dari. Penggalan ketujuh, al-baqori, bentuknya adalah kata benda, kata kerja. Aslinya bakorun. Karena didahului huruf jar yang mengkasrohkan huruf akhir kata benda menjadi bakorin. Karena diawali alif lam, maka menjadi al-baqori. Ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali oleh alif lam. Akar katanya bakoro. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 69, yaitu sapi. Penggalan ke-8, isnaini, bentuknya adalah kata benda, kata kerja. Ciri kata benda sesuai pola. Akar kata sanaya, dibaca sana. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya if'ala ini, di sini kita masukkan akar kata ke dalam pola sehingga menjadi isnayaini.
Dan yang menghilang adalah ya yang berasal dari akar kata sehingga menjadi isnaini yang merupakan huruf sia. Ya merupakan huruf sia dan ya ini menghilang yang dari akar kata sehingga menjadi isnaini. Arti terdapat dalam Kamus Munawir halaman 158 dan 159, artinya sepasang. Arti bagian pertama dari surat Al-An'am ayat 144 dan dari unta 2 atau sepasang, dan dari sapi 2 atau sepasang. Uraian bagian kedua dari surat Al-An'am ayat 144, penggalan ke-9, kul, bentuknya adalah kata kerja perintah. Ciri, terdapat sukun di akhir kata. KKP merupakan turunan dari KKSAD. Bentuk dari KKSAD-nya adalah takulu. Proses untuk menjadi KKP, pertama kita buang dulu ciri dari KKSAD-nya, yaitu dengan membuang huruf ta, sehingga menjadi kulu. Karena huruf pertamanya berharokat, jadi kita tidak perlu menambahkan alif penolong. Proses selanjutnya adalah kita sukunkan huruf akhir, sehingga menjadi kul. Karena di sini terdapat dua huruf yang berharokat sukun berdekatan, maka yang di sini yang mengalah adalah huruf siyah, yaitu waw, sehingga menjadi kul. Pelakunya adalah anta. Untuk mencari akar kata, berlaku kaidah 1 huruf siyah poin 5, yang bunyinya dalam KKSAD, huruf siyah di tengah kembali ke dalam bentuk aslinya. Jadi takulu menjadi kowala. Proses selanjutnya berlaku kaidah 1 huruf siyah poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga kowala menjadi kola. Polanya adalah fa'ala. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, yaitu engkau katakanlah. Penggalan ke-10, A, bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan ke-11, az-zakaroini, bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek ganda. Ciri kata benda diawali alif lam. Ciri objek gandanya aini. Akar katanya zakaro. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya zakarun. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Pola kata benda gandanya fa'alaini. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 134, yaitu 2 jantan. Penggalan ke-12, haroma. Bentuknya adalah kata kerja lampau. Ciri KKL, terdapat fathah di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya haruma. Polanya fa'ala. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 101, yaitu dia telah mengharamkan. Penggalan ke-13, ani, bentuknya adalah huruf bermakna. Aslinya am. Karena bertemu huruf alif lam setelahnya, di mana sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca, maka am diberi harokat. Artinya adalah atau. Berikutnya, penggalan 14, al-unsayaini, bentuknya adalah kata benda superlatif objek ganda. Ciri kata benda diawali alif lam. Ciri superlatif sesuai dengan pola kata benda tunggalnya. Ciri objek gandanya aini. Akar katanya anusa. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya unsa. Pola kata benda tunggalnya fu'la. Pola kata benda gandanya fu'alaini. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 50, yaitu 2 yang betina. Penggalan ke-15, am, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya atau. Penggalan ke-16, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-17, ishtamalat, bentuknya adalah kata kerja lampau. Ciri dari KKL, terdapat ta sukun di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hiya. Akar katanya syamila.
polanya ifta'ala. Artinya terdapat dalam Kamus Munawir halaman 742, yaitu dia telah mengandung. Penggalan ke-18, ala artinya atas, bentuknya adalah huruf jar. Penggalan ke-19, hi, bentuknya adalah kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-20, arhamul unsayaini. Bentuknya adalah kata benda majemuk. Di sini terdiri dari dua kata, yaitu arhamu dan al-unsayaini. Ciri dari kata benda majemuknya, pada kata benda pertama, yaitu arhamu, tidak ada alif lam dan tanwin. Pada kata benda kedua, arhamu, kata benda kedua, al-unsayaini berharokat kasroh. Arhamu bentuknya adalah kata benda kata kerja subjek jamak. Aslinya arhamun, karena bermajemuk maka tanwin hilang. Ciri kata benda terdapat tanwin, ciri subjek domah tain, ciri jamak sesuai kamus. Akar katanya rohima, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya adalah rohimun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya af'alun. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 139, yaitu rahim-rahim. Berikutnya, al-unsayaini. Bentuknya adalah kata benda superlatif ganda. Ciri kata benda diawali alif lam, ciri superlatif sesuai dengan pola kata benda tunggalnya. Akar katanya anusa, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya unsa, pola kata benda tunggalnya fu'la, dan pola kata benda gandanya fu'layaini. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 50, yaitu dua yang betina. Jadi arti dari arhamul unsaya ini adalah rahim-rahim dua yang betina. Arti bagian kedua dari surat Al-An'am ayat 144, engkau katakanlah, apakah dia telah mengharamkan dua jantan atau dua yang betina, atau rahim-rahim dua betina yang mengandung atasnya, atau janin. Berikutnya, uraian bagian ketiga dari surat Al-An'am ayat 144. Penggalan ke-21, am, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya ataukah. Penggalan ke-22, kuntum, bentuknya adalah kata kerja lampau. Ciri, terdapat tum di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah antum. Untuk mencari akar kata, di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 3, yang bunyinya, dalam KKL, setelah dibuang ciri KKL-nya, tinggal dua huruf dengan pola domah sukun, maka tambahkan huruf waw di tengah, dan huruf waw tersebut berubah menjadi alif, sehingga kawana menjadi kana. Pola adalah fa'ala. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386, yaitu kalian menjadi. Penggalan ke-23, syuhada'a. Bentuknya adalah kata benda pelaku aktif jamak. Ciri dari KBPA sesuai pola tunggal. Ciri jamak sesuai kamus. Akar katanya syahida. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya syahidun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fu'ala'a. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 206, yaitu saksi-saksi. Penggalan ke-24, is, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan ke-25, waso, bentuknya adalah kata kerja lampau. Ciri dari KKL, fathah di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya wasoya, dibaca waso. Pola fa'ala. Arti terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1563, yaitu dia telah mewasiatkan. Penggalan ke-26, kumu. Bentuknya adalah kata ganti. Aslinya kum. Karena bertemu huruf alif lam berikutnya,
di mana sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca, maka kum diberi harokat, artinya kalian. Penggalan ke-27, Allahu. Allahu merupakan subjek dari waso, artinya Allah. Penggalan ke-28, bi, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya dengan. Penggalan ke-29, haza, merupakan kata tunjuk dekat, artinya ini. Arti bagian ketiga dari surat Al-An'am ayat 144 adalah, ataukah kalian menjadi saksi-saksi ketika Allah mewasiatkan ini kepada kalian? Berikutnya, uraian bagian keempat dari surat Al-An'am ayat 144. Penggalan ke-30, fa, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-31, man, bentuknya huruf bermakna, artinya siapakah. Penggalan ke-32, al-lamu, bentuknya adalah kata benda superlatif. Ciri dari kata benda sesuai pola. Ciri superlatif sesuai pola. Akar katanya zolama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alu. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 248, yaitu lebih zolim. Penggalan 33, min, bentuknya adalah huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-34, mani, bentuknya adalah huruf bermakna, aslinya man, karena bertemu huruf berikutnya yang berharokat sukun, sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca, maka man diberi harokat sehingga menjadi mani. Artinya terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 429, yaitu orang. Penggalan ke-35, iftaro, bentuknya adalah kata kerja lampau. Ciri KKL, fathah di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya faroya, dibaca faro. Polanya adalah ifta'ala. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 315, yaitu dia telah mengadakan. Berikutnya penggalan 36, ala, bentuknya adalah huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-37, Allahi, artinya Allah. Penggalan ke-38, kaziban, bentuknya adalah kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya terdapat tanwin. Ciri tunggalnya fathah tain. Akar katanya kazaba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 370, yaitu kedustaan. Penggalan 39, li, bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-40, yudilla, bentuknya adalah kata kerja sedang dan akan datang. Aslinya yudillu, karena bertemu li sehingga menjadi yudilla. Ciri KKSAD diawali huruf ya, huruf yu, dan di akhir domah. Pelakunya adalah huwa. Akar katanya dolala, dibaca dolla. Pola af'ala. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus 230, yaitu dia sedang akan menyesatkan. Penggalan ke-41, an-nasa, bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam. Ciri objek fathah. Ciri jamak sesuai kamus. Akar katanya menggunakan kaidah 1 huruf sia poin 2 yang bunyinya dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga nawasa menjadi nasa. Bentuk akar kata tunggalnya adalah anisa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya adalah insanun. Pola kata benda tunggalnya fi'lanun. Dan pola kata benda jamaknya fa'lun. Artinya terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1475, yaitu manusia. Penggalan ke-42, bi, bentuknya adalah huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-43,
ghairi ilmi. Bentuknya adalah kata benda majemuk. Terdiri dari kata ghairi dan ilmi. Ciri KBM pada kata benda pertama, ghairi, tidak terdapat alif lam dan tidak ada tanwin. Pada kata benda kedua, ilmin, merupakan kasroh tain. Ghairi bentuknya adalah kata benda, kata kerja khusus. Aslinya ghairu, karena ada huruf jar, huruf yang mengkasrohkan kata benda sehingga menjadi ghairi. Ciri kata benda sesuai pola. Untuk mencari akar kata berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 yang bunyinya dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi ghoyaro menjadi ghoro. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lu. Pola kata bendanya fa'lu. Arti terdapat dalam Munawir halaman 1026 yaitu tanpa. Berikutnya ilmi, bentuknya adalah kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya ilman, karena ada huruf jar yang mengkasrohkan huruf akhir kata benda menjadi ilmin. Ciri kata benda tanwin, akar katanya alima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Arti terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 277 dan 278 yaitu ilmu pengetahuan. Jadi arti KBM dari ghairi ilmin adalah tanpa ilmu pengetahuan. Arti bagian keempat dari surat Al-An'am ayat 144 adalah, maka siapakah lebih zalim dari orang yang telah mengadakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan manusia dengan tanpa ilmu pengetahuan? Uraian bagian kelima dari surat Al-An'am ayat 144. Penggalan ke-44 yaitu inna, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-45 Allah, aslinya Allahu, karena sebelumnya bertemu inna, maka menjadi Allah. Allah merupakan subjek dari Yahdi, artinya Allah. Penggalan ke-46 la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-47 Yahdi, bentuknya adalah kata kerja sedang dan akan datang. Aslinya yahdiyu, karena prinsipnya huruf sia di akhir kata tidak membutuhkan harokat, maka menjadi yahdi. Ciri kata kerja sedang dan akan datangnya yaitu awali huruf ya dan domah di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Untuk mencari akar kata, di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7 yang bunyinya dalam KKSAD setelah dibuang ciri KKSAD tinggal 2 huruf dengan pola sukun dan harokat, maka kita tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn sehingga menjadi hada. Pola fa'ala, polanya adalah fa'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 480, yaitu dia sedang akan memberi petunjuk. Penggalan ke-48 al-qaumah, bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya qauman, karena didahului alif lam menjadi al-qaumah. Ciri kata benda diawali alif lam, ciri objek tunggalnya fathah tain. Untuk mencari akar kata berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif sehingga qawama menjadi qoma. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Arti terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 361 yaitu kaum. Dan terakhir penggalan 49 al-zolimina. Bentuknya adalah kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda diawali alif lam. Ciri pelaku aktifnya
pada huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamaknya ya sukunna. Akar katanya zolama. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya zolimun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'ilina. Arti terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 248, yaitu orang-orang yang zolim. Arti bagian kelima dari surat Al-An'am ayat 144 adalah sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum orang-orang yang zolim. Arti keseluruhan dari surat Al-An'am ayat 144 adalah dan dari unta 2 atau sepasang dan dari sapi 2 atau sepasang. Katakanlah, apakah yang diharamkan? 2 yang jantan atau 2 yang betina? Atau apa yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Ataukah kalian menjadi saksi-saksi ketika Allah mewasiatkan ini kepada kalian? Maka siapakah lebih zalim dari orang yang telah mengadakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan manusia dengan tanpa ilmu pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah. Oke. Bu Pera, gimana rasanya Bu Ibu Pera? Maharani terlempar, Bu ya. Oh ya, nanti. Gimana rasanya Bu Pera? Udah plong Bu ya. Alhamdulillah. Maaf tadi masih ada yang mungkin Nggak masih. apa-apa. Namanya kita kan sama-sama belajar. Ini tampil ke berapa Bu Pera nih? Yang kedua Bu ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah sama Quran Bu Pera ya. Amin ya Allah. Alhamdulillah semua keluarga sehat, semua salam sama keluarga ya nanti ya. Terima kasih Bu ya. Ya. Mohon maaf Bu ya sempat vakum 3 bulan kemudian. Nggak apa-apa. Oke ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat 144. Karena cukup panjang, kami cukupkan sampai di sini keterangan dari Bu Pera tadi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, apabila ada hal-hal yang salah ucap, salah kata, atau salah uraian, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat 144 ini sambungan dari ayat 143 sebelumnya ya. Nanti lebih jelasnya akan diberikan di saat. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi yang dapat disampaikan. Sekali lagi, kalau ada hal yang salah, kami mohon maaf, dan kalau yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, siapa tadi? Bentar, Bu Ya, Iri. Ya. Pak. Ya. Oh, ada. Oh, sudah masuk lagi. Oke, kami kembalikan ke Bu Marani. Baik. Silakan Bu Marani. Baik. Demikian tadi mengurai ayat Al-Quran dengan metode Al-Hasani telah dengan begitu mumtaznya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran daripada itu hingga dapat dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.